Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan kita di One Piece. Nah, sebagai cerita yang banyak membuat kisah berbagai latar tempat hingga karakter termasuk di dalamnya berbagai pengorbanan luar biasa di dalamnya. Dimana gak cuman bicara soal nyawa, tapi juga berpengaruh besar terhadap karakter di dekatnya guys. So, siapa aja dan bagaimana pengorbanan mereka? Langsung aja kita check and recheck ke pembahasan. Let's go! Number 10, Otohime. Kita awali dengan kisah dari Otohime, istri dari Raja Neptune serta ibu dari Shirahoshi ini memang terkenal sebagai karakter yang keras kepala. Tapi mau bagaimanapun, apa yang ia tujukan memang demi kebaikan sih. Otohime juga sepertinya memahami betul resiko besar yang akan ia hadapi jika terus menjalankan idealismenya. Sebab yang menjadi tujuan dari Otohime adalah manusia dan Fishman dapat hidup secara berdampingan. Tak ada lagi diskriminasi, sehingga nantinya di masa depannya Fishman dapat dengan tenang tinggal di permukaan. Tidak seperti sekarang yang ketika berada di Ryugu Kingdom aja masih sering direcokin, sehingga ia membuat banyak tindakan, mulai dari menyusun angket sampai pada akhirnya bangsa Fishman diakui dan bisa join referee. Namun apa yang ia lakukan ini harus dibayar sangat mahal dengan nyawanya sendiri guys. Otohime tewas dibunuh oleh Hodijon setelah sempat diasumsikan kematiannya disebabkan oleh manusia. Number 9, Ohara. Next ada pengorbanan yang dilakukan oleh para ilmuwan Ohara. Sosok seperti Profesor Clover hingga Nico Olivia sebenarnya mengetahui betul bagaimana resiko atas apa yang mereka lakukan. Karena mencari informasi yang berkaitan dengan hal tabu, yang dengan sejarah dan rahasia yang selama ini disembunyikan mati-matian oleh pemerintahan dunia. Nico Olivia bahkan sampai merelakan banyak waktunya dengan Robin. Terlepas betapa sayangnya ia dengan anaknya itu, namun sejarah dunia tentu berpengaruh besar akan kebahagiaan banyak orang kelak. Karenanya dengan segala sisa yang ada hingga akhir hidupnya ya, Olivia masih berusaha menjaga ideologinya. Hal senada juga dilakukan oleh semua arkeolog di Ohara guys. Menghadapi Buster Call, mereka tak sepenuhnya pasrah dan yakin masih ada yang bisa mereka lakukan, yakni dengan menyelamatkan seluruh buku-buku yang ada di pohon pengetahuan. Pengorbanan mereka jelas akan menjadi pembuka sejarah sesungguhnya. Number 8, Mocha. Adakah dari kalian yang masih mengenal Mocha? Semisal lupa, kita sedikit flashback ke arc Bang Hazard. Yaps, Mocha adalah salah satu anak kecil perempuan yang diculik dan jadi kelinci percobaan gigantifikasi manusia oleh Caesar Claw. Mocha menjadi anak kecil super besar dan abnormal karena percobaan itu. Namun ia sangat memikirkan nasib anak-anak lain yang ada di ruang percobaan. Karenanya begitu ada kesempatan, dia segera meminta tolong kepada Regunami dan kawan-kawan waktu itu guys. Hanya saja anak-anak lain masih sangat terpengaruh oleh permen yang berbahaya bagi mereka. Tindakan superheroik kemudian dilakukan oleh Mocha. Ia memakan semua permen yang ada dan menerima segala efek samping dari permen itu. Alhasil Mocha sempat merasakan dampak yang sangat parah. Semua itu dilakukan agar teman-temannya terhindar bahaya yang lebih jauh. Walau masih kecil, nyalinya boleh juga kan. Beruntung setelah itu ia masih berhasil diselamatkan. Number 7, Zeff. Di urutan ketujuh ada pengorbanan yang dilakukan oleh Zeff. Sayang, apa yang dilakukan Zeff ini mungkin agak sedikit asing bagi anime only. Tapi sepertinya udah jadi rahasia umum juga sih. Sanji yang baru aja melarikan diri dari kerajaan Girma karena terus menderita, akhirnya terdampar di suatu pulau. Bertemulah ia dengan Zeff. Karena kondisinya sama-sama sulit, keduanya dihadapkan dengan kondisi kelaparan. Cuman Zeff yang saat itu sangat mempedulikan kondisi Sanji, ia memberikan semua jatah makanan yang ia punya kepada Sanji. Zeff bahkan sampai berbohong kalau ia udah punya porsi makanan untuk dirinya sendiri. Hal ini dilakukan agar Sanji tidak menolak pemberian Zeff. Jelas Zeff masih merasakan kelaparan yang amat sangat. Pengorbanan gila pun ia lakukan dengan cara memakan kakinya sendiri. Perbuatan Zeff ini kelewat ekstrim memang, namun sungguh menyelamatkan Sanji. Andaikan Sanji mati kelaparan saat itu ya, nggak ada lagi tuh julukan para sayap Raja Bajak Laut. Number 6, Pedro. Urutan ke-6 ada tindakan pengorbanan yang dilakukan oleh Pedro. Bersama Carrot ia menjadi bagian dari suku Minx yang punya misi menyelamatkan Sanji bersama tim Luffy, Nami, Chopper, Franky, serta Brook. Jelas saja karena tujuan mereka adalah menuju Whole Cake Island, misinya tidak semudah kelihatannya. Setelah berbagai kesulitan, tibalah saat dimana mereka harus melarikan diri. Namun sempat terhambat karena Perospero tindakannya sangat merepotkan. Tak tinggal diam ya, Pedro pun mengambil tindakan dengan menyiapkan bom dan meledakkan dirinya ya, demi bisa mencegah kejaran yang dilakukan Perospero. Nah, berkat momentum ledakan sepersekian detik dari Pedro ini ya, Thousand Sunny akhirnya berhasil berlayar dan memiliki nafas lebih panjang.
Sayang, Pedro harus tewas sebagai dampak dari ledakan itu. Number 5, Rocinante. Posisi kelima menjadi tempat bagi pengorbanan heroik lain oleh Rocinante yang punya codename Corazon. Yap, saudara dari Doflamingo telah melakukan pengorbanan super hebat karena apa yang ia pertaruhkan sukses menyelamatkan Lau dari penyakitnya serta membuat Lau punya kekuatan luar biasa. Nah, alasan Rocinante melakukan tindakan tersebut karena ia mengetahui nama asli dari Lau yang ternyata terdapat nama Di. Kita pun sedikit diberi clue-nya oleh dia, semisal penyandang nama Di adalah musuh alami kaum naga langit. Karenanya, ia tak mau Lau menyanyiakan hidupnya dengan mengikuti sosok seperti Doflamingo. Dan setelah berkelana mencari informasi dan cara menyembuhkan Lau, tibalah saatnya untuk merebut OP-OP Nomi. Sayang, apa yang diperbuat pada akhirnya diketahui oleh Doflamingo. Kebohongan sempat dilontarkan Rocinante, semisal ia takkan mungkin dibunuh saudaranya. Namun yang terjadi justru Doflamingo tak segan melakukannya. Number 4, Zoro. Pengorbanan dari Zoro guys, udah jadi hal yang biasa kan. Semisal tingkah sang ahli pedang ini sangat menghormati sang kapten, sehingga semua tindakannya pun dilandaskan atas dasar besar rasa hormatnya kepada Luffy. Termasuk pengorbanan luar biasanya saat di Arc Tyrell Bar berhadapan dengan Kuma. SAP kru yang saat itu sudah kehabisan tenaga, sudah tidak punya peluang untuk bisa menang dari si Chibukai tersebut. Toh pertarungan sebelumnya aja udah begitu menguras stamina. Dan Kuma pun memberikan penawaran soal menerima semua penderitaan Luffy dan dibebankan kepada satu orang. Nah, baik Sanji maupun Zoro sebenarnya sama-sama bersedia pada kala itu. Namun berkat inisiatif yang dilakukan Zoro, akhirnya pengorbanan ini diterima sepenuhnya oleh Zoro. Diberikan rasa sakit luar biasa, Zoro masih dapat berdiri dengan tegap lagi gagah. Apa yang dilakukan Zoro selalu terngiang-ngiang di setiap ingatan para fans One Piece, termasuk kita semua kan. Number 3, Bone Clay. Rasanya memang gak ada habisnya membahas tindakan Bone Clay dalam berbagai kesempatan. Apa yang dilakukannya di Impel Down memang jadi momen tak terlupakan oleh siapapun guys. Dan sebelum mengorbankan diri untuk menyamar sebagai Magellan dan membukakan pintu, Bone Clay pun telah banyak berkorban saat Luffy kesusahan di Impel Down. Ia senantiasa membantu Luffy. Ketika nyawa Luffy sudah di ujung tanduk pun, Bone Clay mengupayakan segala cara demi menyelamatkan Luffy. Sampai akhirnya ia berhasil membawa Luffy ke lantai 5.5. Andai tak ada Bone Clay di sana, sungguh gak kebayang gimana nasib Our Bakasencho menerima berbagai macam racun oleh Magellan tanpa penanganan. Number 2, Ace dan Shirohige. Ini merinding sih. Ada pengorbanan super vital yang dilakukan oleh Ace di Marineford. Memang sih, Ace harusnya menjadi sosok yang diselamatkan di momentum itu. Namun mau dikata apa lagi kan, keadaan sudah berbalik ketika Akainu sukses memancing emosi Ace dengan mengolok-ngolok Shirohige. Nah, Ace yang sudah menganggap Shirohige sebagai ayahnya jelas tak terima dengan pernyataan Akainu. Tapi pertarungan keduanya tak seimbang karena kekuatan Akainu kebetulan jauh lebih hebat di kala itu. Celah pun terbuka dan Akainu sempat mengarahkan tinjunya ke Luffy. Beruntung Ace mengorbankan dirinya agar sang adik bisa selamat. Tindakan serupa juga dilakukan oleh sang Oyaji. Menyadari kemungkinan untuk menang sangat kecil, Shirohige berusaha sebaik mungkin memberi kesempatan bagi anak buahnya dan sekutunya segera mundur. Sebagai hasilnya, Shirohige dihantam tusukan sebanyak 267 kali, ditembak 152 peluru, dan dihujam 46 peluru meriam. Meski itu merenggut nyawanya, Shirohige masih tetap berdiri tegak hingga akhir. Gila, Oyaji. Number 1, Shanks. Dan terakhir, pengorbanan terhebat dilakukan oleh Shanks terhadap Luffy. Hal ini bahkan terjadi jauh sebelum Luffy berkelana memulai kiprahnya di lautan. Bagaimanapun, Shanks adalah sosok yang begitu menginspirasi dan dihormati oleh Monkey D. Luffy, termasuk soal keinginannya menjadi bajak laut pun karena Shanks ini. Dan insiden besar terjadi di mana Shanks harus mengorbankan salah satu lengannya agar Luffy bisa selamat dari serangan Sea King. Nah, apa yang menjadi tindakan Shanks ini tak hanya menyelamatkan Luffy, namun juga menempa mentalnya hingga membentuk karakter Luffy seperti sekarang ini guys. So, tindakan Shanks sangat berpengaruh besar, sebab baginya apa yang Shanks korbankan adalah demi masa depan. Itu semua memang bukan kebohongan. Luffy telah menjadi Yonko dan menjadi harapan bagi banyak orang. Dan itu semua terjadi berkat pengorbanan satu lengan dari Shanks. Gila sih. Nah itu guys, sederet pengorbanan heroik oleh beberapa karakter di One Piece. Pengorbanan siapa yang paling berkesan bagi kalian? Coret-coret aja di komentar, oke? So, see you next time. Mari segera stay safe everyone. Salam Animania.